Assalamualaikum, Mas Eko. Waalaikumsalam, Pak Endi. Udah di rumah aja, Pak Endi. Siapa nih? Saya. Iya. Kalau saya justru sekarang doktor, mondok di kantor. Woi, luar biasa. Nih, sebagai gambaran ini ruang meeting yang ada di PT Usadi di Jati Bening. Jadi nanti kalau besok Pak Eko, Mas Eko bisa datang sini, Hah? di sini Siap, nanti. siap. Insya Allah bisa, Pak, karena udah di setting waktunya ya, gitu. Ya, Saya ya. juga eh, kebetulan saya di minggu ini tuh ada beberapa schedule meeting, Pak Endi, gitu ya. Tapi alhamdulillahnya nih hari Kamis itu sebenarnya tentatif. Tapi saya kalau udah janji sama orang kayak agak gimana ya, agak menghindari yang risky kayak gitu loh. Jadi Ya. saya kosongin yang Kamis gitu. Nah, kalau Jumat sudah udah ini. Kalau Rabu memang saya ada meeting beberapa ini, tapi yang sampai malam ya ini. Luar biasa Tapi ini. besok, kalau besok katanya kalau setelah maghrib ada acara lain ya Mas Eko ya? Iya, saya ada janji sama prinsipal, Pak, terkait ada satu project juga. Hmm. Eh, lebih ke ini sih, mau ngobrolin masalah diskon. Iya. Kalau kalau besok berarti jam berapa sampai jam berapa nih, Mas Eko? Kemungkinan saya jam 2 sampai jam 4 kayaknya, Pak, Oke. bisanya. Iya. Heeh. Nah, Karena ini sih. saya Hmm. dari Kenapa? Jatibening ke Kemayoran kan agak butuh waktu ya Pak ya. Saya Iya. janjiannya sekalian mau arah pulang. Kebetulan prinsipalnya juga orang Salemba situ kan. Oke, Dia kerja oke. di daerah Gunung Sahari, jadi sekalian pulang juga gitu. Oke, iya, iya. Sekarang nih Pak Rifki belum bisa join, tapi titip sih. Mudah-mudahan Insya Allah besok bisa ketemu dan Pak Eko Siap, juga untuk siap. bahas yang komersial juga, karena kan kita Iya. dengan apa fake, aduh, salah, masih belum apa, Heeh. dengan Aris ya, dengan Arian Sales Center itu udah dari Heeh. bulan Desember. Jadi Oke. sebenarnya cuma kita memang belum belum ada NDA dan lain-lain. Jadi kan Iya, kita mau iya, ngobrol lebih detail juga kan biar enak ya. Udah, mungkin iya. kalau seandainya Mas Eko besok bisa mewakili apa namanya untuk penyusunan NDA-nya lebih bagus juga. Jadi biar kita sat juga lah gitu kan. Iya, Karena siap, Pak. Mhm. udah ada beberapa opportunity lah gitu kan. Nah, ini Iya. kebetulan udah hadir Mas Wilma nih. Wilma, Mhm. Assalamualaikum Wil. Salam men, Ini, kabar. alhamdulillah. Ini di mana Wil? Lagi tadi habis meeting di Sensi nih, kalau masih di Sensi sekarang. Nah, Di mana di mana? di Sensi. Sensi, Sensi ya. Sip. Heeh. Emang tutup aja berapa Sensi? Jam 10. Jam 10. Sepuluh ya. Jam 10. Oke. Salam kenal juga Eh, Pak Wilmah Iya. Salam Mas dan Eko, saya Eko. ya. Nah, Salam oke, kenal jadi Mas. Mm. Mas Wilma, Mas Eko ya. Jadi Hmm? sebenarnya yang lain nanti ada yang nyusul juga. Cuma ini kan Iya. meetingnya record ya. Meetingnya Oke. direcord juga. Jadi Siap, kalau siap. nanti ada yang telat bisa bisa ngikutin juga lah gitu kan. Nah, jadi Oke. kita bisa mulai saja Mas Eko. Jadi agenda hari ini memang kita edukasi nih karena di sini ada Heeh. Wilma juga sebenarnya ya tim tim marketing kita lah gitu kan. Tapi harapannya Iya, bukan hanya sekedar jualan kan, tapi bisa jadi betul. solution arsitek juga. Bisa Betul. merangkai platform computer vision ini menjadi solusi yang bisa ditawarkan ke klien-klien kita. Gitu. Mungkin Iya. itu arahannya. Silakan Mas Eko. Oke. Izin menginformasikan dulu sebelum presentasinya saya share ya Pak ya. Ya. Jadi sebagai informasi, Filtik ini eh, developernya saya Pak Aryansah gitu ya. Tapi memang di beberapa project konseptornya saya gitu ya. Jadi terkait kebutuhan-kebutuhan apa, saya memang mengarahkan atau minta sama Pak Aryansah, Pak buat seperti ini gitu ya. Karena saya lebih lebih fokusnya seperti yang kemarin malam saya sampaikan ke Pak Hendy, kita berproject itu tidak menjual barang tapi menjual solusi seperti itu ya Pak ya. Jadi di sini saya coba apa ya, menjahit kebutuhan di customer itu kalau kita sifatnya create ya Pak ya, itu lebih enak sebenarnya menggunakan produk lokal gitu ya, yang secara produk nguncinya itu bukan di produknya langsung, tapi secara konsep kita ngikutin kebutuhannya user seperti itu, Pak. Jadi yang customizing itu buat saya apa ya? Ada seninya berproject itu seperti itu. Nah, jadi di Filtik ini saya minta sama Pak Ari, Pak kita open aja terkait kebutuhan-kebutuhan project itu biar lebih fleksibel ke usernya gitu. Dan alhamdulillah di beberapa project kita ya menang itu karena
ngikutin kebutuhan user seperti itu Pak. Gitu. Dan izin saya share dulu ini filenya sebentar. Baik Pak, ini saya sudah terlihat Bapak? Sudah Mas Eko. Oke ya. Sudah full screen ya? Kayaknya dari PowerPoint-nya tinggal di full-nya aja tuh. Diklik apa? Present. F5 ya kalau nggak salah ya. Halo Mas Eko. Halo Mas Eko. Ini saya coba kontak nih Mas Eko nih, nggak ada suaranya nih. Halo Pak Hendy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada kendala kayaknya Pak Eko putus ya. Iya. Ya, Oh ini izin Mas ini. Aris, Mas Arian saya. Iya, Pak Hari. Iya, iya. Betul. Baru apa gabung. Udah sampai mana ini? Baru mau mulai, tapi Pak baru nge-share slide-nya, disconnect ini dari Mas Eko-nya nih. Iya, mungkin ke sinyal kali ya. Besok rencana Mas Eko mau ke kantor nih Mas Aris, jadi ketemu Pak Rifki nanti di sini. Oh, boleh boleh. Silakan Hmm. lanjut gitu. Iya. Iya, tadi tadi siang juga udah di mention Oh iya. apa update-nya gitu. Iya, Iya, iya. makin progresif ya. Iya. Nih sambil mengenalkan nih Wilma, jadi tadi yang disebutkan apa namanya Mas Eko ya, jadi Mas Ari ini developernya gitu kan, jadi secara teknis gitu kan, yang mengembangkan solusi end to end gitu kan, itu Mas Ari. Sedangkan kalau Mas Eko tadi mendefine beberapa solusi untuk klien yang sudah terimplementasi ya di portofolionya Mas Ari ya. Iya, Iya, Hmm. betul. salam kenal Mas Ari, saya Iya, Wilma. Pak Wilma, Mas, salam kenal ya, juga ya. Saya dari Bekasi. Mas ini. ya Udah semoga berapa? Heeh. semoga bisa kerjasama ya Pak kita. Iya, Hmm. amin Pak. Kami open Pak. Silakan. Apa yang Siap, bisa siap Pak.
Siapa dibuka lagi? peluangnya bersama tumbuh bareng gitu. Baik, baik Pak Ari. Ya. Sebelumnya kami ketemu Pak Hendi awal-awal di kantor, terus Ya. beberapa pertemuan sama Pak Rifki ya. Iya. Di udah berapa tuh sesinya kami. Nah, hari ini saya ini apa dihubungi beliau, coba kita kopdar ya. Alhamdulillah tuh udah dari bulan Ramadan kalau nggak salah Iya. Lebaran. Saya inget saya inget tuh pas terawih, saya inget terawih itu tuh di, ditukar. Sampai 2 minggu lalu tuh saya dihubungin Pak Hari, tolong diangetin lagi bagaimana kita bisa gas di tahun ini. Wah, berita ini tuh luar biasa dari Pak Rizky. Oke Pak, Iya. siap. Nah, saat Hmm. ini kami saya dilengkapi ini apa Pak Eko ini yang ada di lapangan atau Iya. biasa berhadapan dengan user gitu. Iya. Nah, kami berupaya kolaborasi teman-teman yang ada di mungkin yang biasa berhadapan dengan eh, pengguna langsung ya, Betul, betul. baik private sektor maupun public sektor, silakan gitu Hmm. eh, hadirkan posisi yang ini solutif buat mereka. Nah, Iya. termasuk Pak Eko ini, Iya. saya berupaya menempatkan diri tadi eh, sesuai porsinya gitu. Kalau dulu mungkin saya bisa ketemu Pak Hendi secara direct, kalau sekarang karena saya sudah bisa uh, mendeliver apa yang saya ketahui ke dia ya, teman-teman bisa dibantu oleh beliau gitu. Hmm. Mas Ari, sambil menunggu Pak Eko nih, mungkin bisa disampaikan, kebetulan ini ada Wilma kan. Jadi Hmm, kita kan kalau menceritakan tentang solusi computer vision itu kan ada kayak ketidak confident gitu kan. Ini benar sebenarnya teknologinya udah dapat nggak sih? Kemudian kalau seandainya dari hardware-nya gitu kan, dengan kamera-kamera yang ada sekarang ini, apakah memang bisa. Nah, mungkin Mas Ari kan sudah kerjasama tuh dengan prinsipal-prinsipal provider dari hardware-nya gitu kan. Nah, itu mungkin bisa cerita dulu iya. Mas sambil sambil nunggu Mas Eko nih. Oh iya betul. Hmm. Perkembangan 4 bulan terakhir, alhamdulillah sudah masuk brand-brand yang mungkin bukan skala Indonesia lagi. Saya terhubung sama Jetstar, penyedia uh, provider solusi fleet management begitu, termasuk di apa rating. Dia sensor DJI juga udah ada, thermal kamera sama Hmm. Sanel. Jadi kami udah didukung oleh sejumlah provide solusi hardware manufaktur yang sudah mumpuni tingkat global gitu. Nah, Hmm. sementara saya atau Filtix itu hadir buat solusi yang di bidang solusi AI-nya. Ya, Mereka menawarkan itu tapi tidak tidak membuat kami dikunci oleh satu brand misalnya kayak gitu. Nah, ya. Oke, solusi Mas udah masuk. Baik, Pak. Pak Ari, Ya, kalau bisa nanti bisa di-share apa namanya semacam decknya Pak Ari untuk saya pelajari. hmm. Boleh boleh Jadi saya buka aja ya ya sambil nunggu Pak Eko Ya, ya. ya, betul betul. sambil nunggu Eko nih. Biar Iya, kita bisa pelajari sebenarnya sampai sampai gimana sih? Kan saya kan sebenarnya field saya kan bukan di sini ya Pak Ari. Tapi saya tuh hmm. ada beberapa kawan-kawan yang dan opportunity yang mungkin saya bisa masukin gitu. Jadi saya Ya. mohon minta di guide untuk oke sebenarnya ini eh, udah sampai mana sih kita sih untuk bisa saya tawarkan gitu. Ya izin udah ketemu belum tampilan belum? Ya udah tampil nih, sudah. Ya ini Mas Ari mungkin kalau seandainya ada linknya bisa share ke saya. Nanti saya coba. Oh, ini udah gede ya? Udah besar ya? Iya. udah gede Oh, ya. udah besar. Cukup. Oke, oke, cukup. Ya, kayak gini. Jadi ini yang bisa saya bawa ke user buat apa namanya pengenalan ya. Nanti Iya. bisa dieksplor lebih lanjut. Bahwa hari ini itu orang company private sector sama public sector udah sedang ada di pacuan yang sama nih. Artinya AI itu bukan bukan mengajari lagi tapi sudah implementasi. Nah, Mm-mm. begitupun dengan kami sudah tahun ketiga ini. Tahun pertama R&D, tahun kedua itu soft selling, tahun ketiga ini kami beneran
nunjukin turun gunung dalam tanda kutip gitu. Iya. Mungkin pemain besarnya teman-teman bisa ekspor lebih besar gitu. Ada lintas arta, ada yang lain, termasuk Iya. para si levelnya juga terkoneksi ring satu sama saya gitu. Iya. Mereka juga menjadi follower apa yang kami tawarkan gitu. Jadi solusi AI ini bukan ada di top mind banyak orang atau awam seperti ChatGPT, Claude Iya. bukan, tapi kami explore di vision, di gambar, di kamera. Jadi kayak gitu Pak. Bidangnya juga Oke. banyak, nggak melulu harus jalanan, nggak. Retail bisa, industri bisa, edukasi atau sekolah bisa. Ini sangat besar, gitu. Jadi bisa ekspor ke semua lini bisnis gitu, seperti yang ada di situ. Dan Ini bentuk hardware-nya ya, Pak ya? ini hardware komputer besar dikompres secara volume ukurannya jadi kecil, tapi performanya bisa bereksponensial dari komputer yang ada di rumah atau di kantor. Jadi hanya ringkas bentuknya aja, tapi performanya bisa kalau mungkin komputer peneliti atau gaming atau render video industri enterprise gitu. Bentuknya kecil tapi bisa dieksplor banyak use case, banyak penggunaan vision machine learning yang berfungsi ke banyak uh, solusi gitu. Oke. Nah, ini bentuk branding kami di ini menyebut Viltix Vision into Analytics kalau dalam diksi yang saya kenalin. Jadi dari kamera menjadi analitik gitu. Jadi apa yang bisa dikenali dari gambar itu sangat potensial menjadi penghubung atau alat bantu surveillance menjadi data-data berharga bagi si pemilik kamera atau CCTV itu. Nah, kemudian ini definisinya adalah solusi komputer ujung, komputer edge. Gitu. Bisa nggak pakai komputer CPU besar? Bisa. Bisa nggak pakai workstation CPU? Bisa. Ini hanya main di persepsi yang lebih mudah dikenali oleh teman-teman di industri. Dan karena kecil mungkin buat industri-industri yang lebih kecil juga mungkin dari ruangan dan saving ruangan juga jadi masuk akal ya Pak. Iya, jadi kalau ini ditaruh di jalanan, ada kendala listrik yang terbatas, ada ruang penyimpanan NOC yang nggak punya atau server, dia bisa handal gitu. Makanya disebutnya edge, komputer ujung, komputer yang nggak dikondisikan untuk ada di ruang server besar di gedung khusus data center, tapi ini ada di pelosok-pelosok lokasi gitu. Di kendaraan, di tiang listrik, di media-media apa lokasi ruang publik gitu. Atau yang paling biasa mungkin seperti ada di komputer-komputer reklame ya, Videotron itu. Seperti itu sih. Kalau yang di public branding itu ada merek Nvidia dan lain-lain, ada model yang bisa digenggam sama Jensen Huang kan itu ada yang jualannya satu keping cuman angkanya fantastis bisa ratusan juta itu. Nah kami bisa hadir di beberapa genre baik yang low, middle sama enterprise gitu ya. Tapi secara utuh persepsinya disamakan sebagai edge computing atau edge vision AI gitu yang bisa fleksibel di semua kondisi. Nah ini mungkin beberapa hal yang bisa diulas dikenali ke user apa yang kami kolaborasikan dengan beberapa platform ternama gitu. Contohnya bisa ke sisi manufakturnya ataupun sisi digital service-nya gitu. Atau mau yang on-prem juga kami ada gitu. Misalnya kami nggak mau subscription atau SaaS ke cloud-nya bisa. Karena basicnya kami bisa on-prem tanpa bergantung keluar gitu. Nah ini proses alurnya bisa dianalisa. Misalnya Pak Wilma ketemu user butuh gate apa sih hari ini gitu. Tapi dia punya CCTV. Tapi dia ada hadir di kondisi di mana dia ingin butuh hal-hal yang misalnya pemantauan yang 24 jam, terus hal-hal yang bisa didelegasi ke CCTV itu memberi sumber-sumber data intelijen tertentu gitu dari bidang bisnis ataupun
lainnya gitu. Itu bisa dioptimalkan. Kemudian kita aplikasikan apa solusi yang bisa ditemuin bersama Filtix gitu. Dia ada di mesin-mesin pabrik bisa, dia ada di mobil-mobil logistik bisa juga ditaruh apps-nya. Di retail sama mencegah fraud ataupun yang lain. Atau di bidang-bidang yang sifatnya lapangan, terus tambang atau di perkotaan seperti pemantauan lalu lintas. Artinya ini sangat luas bidangnya gitu. Silakan dieksplor masing-masing sesuai yang bisa dijangkau. Nah, kemudian ini mungkin genre tier-nya ya atau levelingnya ya. Dari Iya. mulai solusi yang mungkin sifatnya baru mulai atau udah menengah stagingnya ataupun butuh yang lebih advance lagi. Untuk yang skala masif gitu, perkotaan, industri yang sudah corporate itu bisa di leveling atau disesuaikan kondisi kebutuhannya. Jadi bisa masuk. Misalnya Ya. ada berapa channel kameranya, itu bisa diukur. Oh, kami butuh yang sifatnya di bawah 20. Tapi kami provide yang tertentu pada spek ads-nya gitu. Sesuai ini kebutuhan. Nah ini Pak, saya mau tanya dong Pak, yang sebelumnya Pak, yang sebelumnya. Ini yang Viltix Edge Pro ini, Mm-mm. sorry Pak, yang sebelumnya Pak. Ya, yang setelahnya Pak, yang tentang barang yang sebentar. Mana? Yang kelima Pak tadi. Oke. Kelima. Nah, ini kan ada Viltix Edge Pro ini Pak, dan Ah, ada Viltix Edge Rugged ini kayaknya kalau rugged itu buat buat kondisi-kondisi ekstrim ya Pak ya. itu medan yang ini betul ekstrim bisa di lokasi tambang atau di Nah, outdoor gitu. tapi keduanya punya daya kerja yang sama atau gimana Pak? Dia bisa lebih ini Pak lebih dalam tanda kutip bandel gitu dalam casing atau tahan debu gitu. Kondisinya itu bisa diimprove juga dari spek topsnya, trillion operation GPU-nya itu bisa di dinaikin gitu. Oke, Beda oke. beda scale. Misalnya kalau buat tambang butuh sampai belasan channel, nah itu kan mungkin dia yang cocok gitu. Tapi kalau untuk di bawah 5 dia berasa berlebih gitu. Kemampuannya banyak yang nggak kepake. Mending yang di bawahnya aja gitu. Oke. Jadi Tapi ya maksudnya kan kenali untuk maksudnya kenali dulu tuh. nggak saya kan biasa Pak, maaf saya kalau kalau pikiran saya agak agak nggak runut ya Pak ya, karena saya biasa Ya, berpikir rada loncat-loncat Pak, ya silakan karena nggak kan apa-apa. karena apa namanya, biasanya kan saya ada klien-klien yang membutuhkan misalkan yang raket ini kan biasanya butuh tambang nih Pak, karena Bapak bilang di tambang kan. Nah, Mm-mm. sedangkan dia membutuhkan performa seperti yang Viltix Edge Pro itu bisa ya Pak ya? Bisa, Dengan bisa. dengan casingnya Viltix Edge Rugged karena buat ditambang gitu Pak. Iya, kita bisa di adjust ke sana. Tuh. Bisa di Yang adjust ke penting sana kita ya Pak ya? Hmm. ya, yang penting kita tahu itu didikasi untuk medan yang seperti apa gitu. Iya, Artinya teman-teman udah mau profiling nih atau punya pemetaan ini iya, bakalan ada di outdoor di area cuaca yang menantang gitu. Kayak iya, gitu sih. Jadi jangan sembunyikan tentang objek data yang realitas nanti dipasang atau di deploy gitu. iya. Khawatirnya nggak cocok misalnya kita udah rugged tapi cuma di dalam AC kan kayaknya dia ini Sayang. banget kan receh gitu, nggak bukan Iya, di betul. bidangnya gitu. Atau Iya, sebaliknya betul. dia dia dikasih yang levelnya AC nggak tahan cuaca tapi dia dimintakan di lokasi tersebut itu terbalik pastinya gitu. Iya, 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 iya. Makanya ada kelas industrial, ada yang misalnya office genre atau indoor yang ada di NOC biasa gitu di data center. Seperti itu sih, Bapak perlu kenali ini mau Baik, baik. dipasang di mana gitu. Ini perlu ditempatkan di lokasi apa, ada potensi panas yang berlebih atau enggak gitu. Iya, baik. Seperti itu sih, ada gangguan, ada resiko, tantangan yang bisa mengakibatkan keberlangsungan perangkat bisa jadi makin panas suhunya atau ada guncangan seperti itu. Jadi itu yang teman-teman harus explore lebih detail Iya, supaya apa yang solusi kita dedikasikan untuk mereka itu ngefit gitu. iya. Gitu sih.
Baik. Saya Oke, lanjut ya. silakan Pak, lanjut Pak. Lanjut, Pak. Ya, secara fungsi mungkin mirip komputer biasa, tapi ini strukturnya lebih ringkas, compact. Ada RG slot, ada USB, ada HDMI, ada power button gitu. Tapi di dalamnya benar-benar super ringkas. RAM-nya juga begitupun yang lainnya gitu. Jadi ini visual secara arsitektur perangkat ya. Iya. Di sana bisa di custom berapa prosesornya, berapa GPU-nya, berapa NPU-nya. Itu kelasnya beda-beda. Jadi yang ditawarkan perlu di profiling lagi ke user seperti Baik. itu. Biasanya sih didetailkan di breakdown di penawaran atau uh, invoice yang lebih lanjut, bukan di sesi awal Iya. pitching. Kemudian apa yang perlu di teman-teman ekspor ya tadi bidangnya itu melimpah, bisa di smart city, di pelosok-pelosok kedinasan perhubungan dan lainnya yang relevan, bisa di transportasi logistik teman-teman yang ada di kurir paket gitu, itu bisa juga Iya. ditawarkan ke sana, ke energi gitu, Baik. pemantauan surveillance aset-aset yang dijangkau dari perkotaan gitu, ataupun sekarang banyak hadir di manufaktur gitu, memeriksa Iya. objek produksi yang reject sama yang nggak reject atau good sama not good itu kami juga pernah masuk gitu. Jadi misalnya ada di conveyor diperiksa itu barangnya reject itu kalau ada baret-baret, nah itu bisa tuh masuk at computing filtik buat ngasih advice QC yang biasanya dipakai 30 orang buat ngecek QC, ini dibantu pakai solusi filtik AI Vision gitu. Tinggal Baik. disambung ke teman-teman yang biasa implementasi di PLC atau robotik mekanik fisik ya. Jadi kombinasi Iya. nih antara AI Vision Filtik sama teman-teman robotik lapangan itu bisa dieksplor oleh atau di retail sama tadi pemantauan stok yang langsung, memeriksa uh, atau mengeksplor hal-hal yang sifatnya numerik, kunjungan pelanggan, kunjungan pembeli, mana sih jalur kasir yang paling rame, mana sih gap yang bisa potensi ditekan supaya tidak banyak antrian. Nah itu POV manajerial secara teknologi berupaya kita tawarkan gitu. Seperti itu sih. Ya, Ini baik. playlist yang teman-teman bisa lihat secara lebih lanjut. Nanti linknya boleh dicatat di Saya browsernya. nanti kirimkan ke Pak Hendy aja ya Pak ya. Nanti saya minta ke Pak Hendy. Ya ini ada di s.id/ac-filtik, strip filtik. Ini terbuka kok buat publik, bisa dibuka, Oke. nggak hanya Bapak aja. Itu Oke. bisa dilihat atau di YouTube saya ada. Itu udah playlist grouping gitu sesuai masing-masing Iya. penempatan. Nah ini kami juga mau ekspor 5 tahun ke depan ini hadir di sini di agriculture yang sifatnya mendukung ke wilayah terujung atau pinggir, yaitu perdesaan gitu. Jadi nggak melulu mindsetnya gue harus ada di kota, enggak. Tapi orang yang punya modal, punya kapital aset di daerah, terus kita tawarkan misalnya di pemantauan peternakan itu ada gitu. Iya. Terus di pemeliharaan sifatnya ikan laut itu bisa dieksplor juga. Jadi benar-benar ini masuk ke semua lini bidang. Misalnya ini ada di teman-teman yang pengelola bandara atau wisata, hotel. Gak mau ya? Halo Pak. Pak Ari, Ya, udah masuk Pak Eko ya? sudah. Oke, lanjut Pak Eko. Kita switch ke Enggak, Eko lanjut lagi. aja dulu. Berarti nggak apa-apa. Nah, jadi saya nyalik nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti saya dari sisi lainnya nggak apa-apa. Oh yaudah, ya izin. Tadi karena Pak Eko ada ini Iya, saya tadi disconnect ya. tuh jaringannya kayaknya nggak bagus di saya. Ya ini seputar penerapan di hotel ya. Di apa namanya eh, pengelola Bandara ya, eh, bandara, airport. ya bandara, airport. Ini pernah ditanggapi sama pengelola bandara
beneran gitu sama orang di konten saya ada. Jadi ini termasuk potensial besar juga. Misalnya punya jaringan ke asosiasi hotel, nah itu bisa. Asosiasi pengelola pariwisata sama. Ini hal-hal yang bisa dieksplor. Nah, ini yang mungkin masih ada di top mind kita juga ya, Mas Bahlil Ganteng ya. Ini misalnya pengelola eh, dapur gitu untuk kepatuhan itu bisa. Saya ada kendala nih ngeklik ini nggak bisa kalau di sini. Nggak apa-apa Pak, nanti Itu lanjut aja, nanti kita kita lanjut aja ya. kita bisa nanti Iya, bisa apa namanya offline apa gimana Pak iya, untuk ketemu Ya, gitu kan. ya. Nah ini bisa juga untuk hal-hal yang relate sama apa namanya tantangan kota ya, dari sampah lalu lintas, terus penerapan hukum di pelanggaran perkotaan, misalnya nggak pakai plat nomor, ada plat nomor terus dideteksi berapa nomornya itu bisa. Eh, Kalau asosiasi mungkin penerapan atlas secara meluas gitu ya, tapi dimiliki nggak hanya aparat doang, Kalau Bapak tergantung tadi sempat fungsinya. bilang itu ya Pak, panas tubuh manusia ya Pak ya, kayak yang buat orang yang mendeteksi kalau dia panas COVID betul itu ya Pak ya, bisa ya? Itu pakai kamera termal Pak, itu pakai bisa. kamera thermal, Pak. Kalau itu Ya, bisa jadi ya, kalau maksudnya kan ya kalau kalau kamera termalnya ada, asal kamera termalnya ada itu bisa kan ya? Mm-mm. bisa Ya, bisa itu bisa, bisa. possible. Hmm. Oke. Termalnya di Hmm. bagian CCTV-nya ya di kameranya. Hmm. Nah, ini yang membedakan beberapa portofolio yang mungkin di toko sebelah, apa di kompetitor yang pernah punya juga. Kami juga hadir di bidang eksplorasi pemantauan jalan berlobang, tapi yang lebih advance gitu. Ada yang pemantauan berbasis GPS, ada yang ada estimasi volume untuk perbaikannya gitu, ada estimasi engineeringnya. Berapa sih besar volume sama dimensinya gitu. Itu bisa diekspor. Nah, ini grouping tentang yang tengah ada tentang area mungkin yang dipotensikan sebagai wilayah yang langganan menjadi titik kemacetan, banyak kendaraan yang eh, berhenti tapi bukan di tempatnya gitu itu bisa. Atau industri Oke. yang pemantauan speed kecepatan kendaraan seperti itu. Ini yang common sih. Nah, ini ada pemantauan smoking area atau smoking behavior di area rumah sakit. Apa yang bisa digali dengan rumah sakit? Oh, itu kepatuhan orang nggak merokok. Nah, itu bisa juga ditawarkan ke mereka gitu. Karena ada mungkin cara pemenuhan standarisasi K3-nya kah atau kepatuhan terhadap orang nggak merokok ada supervisinya secara berkala dinilai. Nah, itu bisa menjadi pintu masuk untuk teman-teman hadir juga nggak melulu harus di lalu lintas seperti tadi bisa bilang kesehatan gitu itu bisa. Nah, kalau ini ada di masih genre perkotaan solusi menghitung volume kedatangan sama keberangkatan kendaraan misalnya ada di jalan tol, terus deteksi secara langsung di onboard cam uh, Etle Mobile itu sama nomor platnya langsung terdeteksi. Nah ini people counting juga sama penting. Terus PPE detection, nah, mungkin nanti Pak Eko bisa ekspor lebih lanjut lagi. Ini bagian dari komponen pemenuhan K3 secara proper ya. Jadi nggak melulu harus ada orang yang menjaga 24 jam penuh atau petugas yang standby 9 to 5 berdiri di lokasi tertentu gitu. Tapi hari ini bisa didelegasi ke solusi visionnya. Nah itu pemantauan dia pakai helm, nggak pakai helm, dia pakai rompi, pakai sarung tangan, pakai masker, pakai objek lain yang bisa dipilih secara apa namanya menjadi ukuran parameter kepatuhan itu. Uh, Personal Protection Equipment PPE atau ada yang menyebutnya seperti itu K3 atau sejenis.
Nah, ini tadi yang discuss untuk kelengkapan bagaimana implementasinya kalau jalan lubang ya ini visualisasi deteksinya bisa mungkin berdasarkan drone ataupun memang ada perangkat yang mirip mobil Google Map ya atau yang ada di kepala apa bodinya itu kameranya terfokus ke objek gitu mirip. Nah, untuk yang ini yang terbaru dikenali di bulan ini sama bulan sebelumnya kami uh, explore ada di solusi threat management system. Jadi pemantauan terhadap apa yang menjadi resiko di teman-teman yang berprofesi sebagai pengemudi, baik deteksi dia udah lelah, mungkin perlu lebih ketat lagi diawasi gitu, ngantuk gitu. Terus Ya. diri dia merokok sambil di jalan atau hal-hal yang sifatnya mengganggu konsentrasi dia selama mengemudi gitu. Selama dia bisa dideteksi gambar itu potensi kelompok-kelompok potensi resiko itu bisa disolusikan lewat vision. Cara perangkat deploymentnya kayak tadi ada komputer aid-nya, ada kameranya, ada monitoring secara visual bisa atau speaker bisa di embed. Nah kalau ini smart parking, Pak Eko sudah jauh melangkah, udah dikenal beberapa pihak Pemda untuk mengimplementasi ini. Smart parking ada. Nah ini misalnya ada nggak melulu harus parking liar yang dieksplor, tapi parkir yang legal itu juga butuh ditingkatkan akuntabilitasnya. Nah, ini juga sebagai use case yang perlu di awareness ke semua teman-teman juga. Misalnya, berapa sih potensi parkir sehari? Itu bisa. Jadi legalnya bukan ilegalnya yang dipantau. Jadi persepsinya dibalik. Wah, ada parkir liar nih ditindak enggak. Parkir yang dibolehin nih berapa sih kendaraannya, berapa uh, keramaian yang menjadi potensi pemasukan daerah atau menjadi benefit buat perangkat daerahnya. Nah ini yang tadi saya bilang di awal kita juga bisa meluas ya baik manufaktur terus ya, lalu lintas. Jadi teman-teman tinggal bawa ke mana yang menjadi potensi user untuk diberi solusi. Nah ini link ada dua nih pre-order sama partnership. Tapi karena sekarang saya berjalan lewat distribusi prinsipal lewat Pak Eko, hari ini teman-teman bisa langsung ke beliau. Demikian terima kasih. Ya mungkin itu aja ya, biar lebih ringkas. Selanjutnya kayaknya Mas Eko nih. Saya coba ya Ya, Pak ya. Ini Iya. saya ya, ya. masalahnya kayaknya ada isu sama koneksi jaringan internet saya nih. Tadi saya udah sampai 4 lembar. Toto pas kok diem aja nggak ada tanggapan nih saya tanyain gitu. Tadi Coba baru ya. di-share langsung hilang suara, udah gitu ke kick tuh. Oh iya. Izin Pak, nanti kalau misalkan ini terulang lagi, mungkin hari Rabu ya besok berarti saya visit, saya coba sambil presentasi juga ya selain Boleh, boleh. Iya, nanti bisa direkord juga kok. ya. Jadi sebelum setelah kita ngomongin secara komersialnya terkait NDA, ini saya bisa presentasikan juga gitu. Oke, izin nih Pak ya, coba lagi. Terlihat Bapak? Ya, lihat. Oke. Jadi ya tadi yang Pak Ari sudah share terkait apa namanya produk Filtik ya. Ini sangat luas gitu ya. Bahkan saya sama Pak Ari itu mengkonsepkannya lebih ke solusi gitu ya. Solusinya seperti apa? Ya kita berdasarkan vertical market yang ada di Indonesia ini gitu ya. Dan kita sangat open terkait sisi customize gitu ya. Jadi kalau Bapak lihat di sini itu baru beberapa saja Pak. Ya, jadi kayak building solution, manufacture solution, mining solution, traffic solution, education. Sebenarnya masih ada lagi yang bisa kita olah gitu ya. Termasuk kayak tadi nih yang tadi disampaikan sama Pak Ari terkait legal parking ya. Kita ada project juga di Semarang
terkait area legal parking di salah satu jalan di sepanjang 1 kilometer dengan pihak Dishub gitu ya. Dan itu baru kemarin itu kita dapat footage-nya, terus kita olah gitu. Dan tadi pagi saya sudah meeting dengan pihak Kabitnya juga. Jadi secara produk seperti yang saya bilang Bapak, kita sangat mencoba mengakomodir kebutuhan user itu secepat mungkin gitu ya, terkait penyematan AI, terus koordinasinya juga seperti itu. Jadi apa yang bisa kita customize gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kalau Bapak tahu begal di Jakarta di begal, sebutannya begal gitu ya. Nah, di Jogja itu ada klitih. Nah, klitih ini rules-nya akan berbeda dengan begal. Kenapa? Karena klitih ini dia menggunakan senjata tajam yang langsung main tusuk aja. Jadi dia kayak semacam inisiasi perkumpulan. Saat orang mau join di situ, dia harus inisiasinya misalkan nusuk orang gitu. Nah, itu tuh rules-nya itu kami sempat ngobrol sama pihak Polda Jogja saat itu. Jadi rules-nya seperti apa kita olah gitu. Dan termasuk tawuran gitu ya. Tawuran juga masuknya ke sisi customize. Karena apa? Karena memang dari brand-brand tertentu kayak misalkan Hikvision atau Dahua atau UNV itu nggak ada tawuran gitu ya. Adanya fighting gitu. Jadi kita bisa mengemas ini dalam sisi customize. Tapi tentu saja artinya rules-nya atau footage-nya harus kita siapkan seperti itu. Atau catcalling yang biasanya dilakukan sama ojol yang suka nongkrong misalkan ya. Nah itu tuh kita juga bisa mengakomodir kebutuhan itu. Atau saat orang membuang sampah di sungai, itu yang itu juga bisa kita olah seperti itu. Selagi intinya gini, selagi kita punya footage, monggo arahkan ke kami. Nanti kita coba olah seperti itu. Nah, solusi-solusi yang tadi saya sampaikan itu secara fiturnya mungkin hanya ini saja Pak gitu ya, hanya face recognition, people counting, vehicle counting, tetapi penerapannya ini dia, penerapannya ke end user-nya atau vertical market-nya yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian Mas sebentar, itu tadi yang begal itu sudah pernah POC atau udah terimplementasi tadi yang sudah Polda Jogja? sudah implementasi di Polda Polda Jogja. Jogja. Iya. Oh, oke. Ya. Jadi itu sudah implementasikan di tahun lalu. Jadi itu kliknya itu di bulan Februari, kita dikasih waktu 3 bulan untuk deploy seperti itu. Jadi di Mei itu udah jalan, udah done gitu. Izin lanjut ya Pak ya. Iya. Oke, kemudian ini yang tadi Pak Ari sampaikan terkait PPE. Jadi kalau di Indonesia nyebutnya mungkin alat pelindung diri gitu ya. Nah, PPE ini vertical marketnya juga sangat luas. Jadi di oil and gas ada, di industrial ada, di tenaga kesehatan juga ada. Dan itu masing-masing secara penggunaannya bentuknya mungkin berbeda. Tetapi itu dia, di kita itu di Filtik ini untuk pengenalan seperti itu kita nggak ada isu. Termasuk yang di MBG ya, penggunaan HireNet, Apron. Nah, itu kita sudah nggak ada isu lagi gitu. Kalau untuk MBG kita Tangsel itu sudah pernah handle Pak. Yang terbaru itu yang di Malang terakhir ya Pak Ari ya, itu Malang. Itu dapur SPPD di Malang gitu. Iya Pak, betul. Nah, selanjutnya ini untuk traffic ya. Untuk traffic seperti yang tadi saya sampaikan, kita terkait vehicle counting, vehicle classification, contraflow, ANPR itu tidak ada isu. Kecuali mungkin kalau untuk ANPR kita tetap mensuggestkan ke user tetap menggunakan kamera khusus ANPR. Seperti kayak tadi yang thermal ya, kebutuhan khusus itu front end-nya itu. Nanti back end-nya kita yang ngolah gitu. Nah, sebagai informasi di beberapa waktu lalu project Dahua itu akurasinya sangat buruk ya di Surabaya, di project di Surabaya. ANPR-nya kita yang menaikkan akurasinya gitu. Jadi di sana Dahua itu mungkin karena kondisi malam hari gitu ya. Karena memang areanya kurang, pencahayaannya kurang gitu ya. Nah, tapi itu kita enhance gitu ya. Jadi bisa mendekati sampai di 95, estimasinya 95%.
dari dahuannya sendiri cuma 70-75%. Usernya nggak berani nerima itu, akhirnya kita coba olah seperti itu, Pak. Nah, jadi kelebihannya Filtik ini adalah kita bisa masuk di beberapa kebutuhan user yang sudah memiliki baik yang sudah memiliki CCTV ataupun yang belum gitu ya. Kalau yang belum ya kita bisa gandeng brand-brand yang existing. Sebagai informasi kita nggak ada ngikat sama satu brand tertentu karena sebenarnya kita open gitu ya Pak ya. Jadi koneksi kita dari CCTV ke kami itu cukup pakai RTSP saja. Nah, kalau OnVIF kan mungkin ada versi-versinya ya yang bikin isu terhadap konektivitas gitu, bisa tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau pakai RTSP harusnya tidak ada isu lah, aman. Nah, ini mengapa harus menggunakan Filtik ya atau Vibox AI gitu ya sebagai solusi. Jadi karena kita sudah siap pakai. Bentuknya sudah edge seperti ini gitu ya. Siap customize seperti yang tadi saya informasikan. Integrasinya mudah dengan CCTV existing, tidak perlu merubah perangkat CCTV dan unit NVR yang ada. Jadi ya tinggal colok aja, kita kasih akses dari switch yang utamanya ke unit Edge AI kita, bisa kita konfigurasikan seperti itu. Nah, kemudian kalau ada kebutuhan seperti apa flow-nya? Jadi seperti ini, Pak. Jadi misalkan dari sisi user ada kebutuhan terkait PPE gitu ya. Nah, karena tadi saya mention masing-masing user itu PPE-nya nggak sama gitu ya. Kebutuhannya tidak sama. Sebagai informasi kayak misalkan salah satu customer kami di Tako ya. Tako itu kalau Bapak tahu itu yang untuk lapis lantai gitu ya atau dinding gitu yang vinyl gitu. Nah, itu dia sudah pasang di area produksinya itu sebanyak 202 CCTV gitu. Tapi tidak ada tidak ada fiturnya gitu. Jadi sering terjadi kecelakaan kerja dan itu tidak bisa terdeteksi. Hanya ketahuinya setelah terjadi kecelakaan seperti itu. Nah, walaupun di sana kebutuhannya sebenarnya hanya helm sama sarung tangan kalau nggak salah. Jadi itu kalau diganti sistem kameranya sama front end sama back end-nya, itu angkanya akan lebih besar gitu. Jadi mereka mau memaksimalkan dengan kamera existing gitu. Dan di situ kita hadir. Nah, setelah kita dapat requirement-nya dari kebutuhan itu, nah, footage-nya kita olah ke AI engine kita gitu. Nah, terus kalau tidak ada footage-nya gimana? Kalau tidak ada footage-nya kita create gitu. Jadi seperti ini, Bapak. Jadi kita create untuk jadi train AI-nya gitu. Jadi nanti kalau ada yang tidak terbaca dari list itu, dia akan tetap merah gitu. Nah, itu kita bisa setting di sini. Nah, ini adalah salah satu project di yang kawasan industri nih Pak, di Semarang gitu. Dan ini yang sebenarnya sudah 97% akan PO ke kita karena tadi baru negosiasi direkturnya sama Pak Ari kita discuss terkait persentase diskon sama support gitu. Nah, ini yang di sini cuma kamera existing Pak. Kamera existingnya cuma kebutuhannya adalah kalkulasi jumlah vehicle counting sama kontraflow. Jadi kalau Bapak tadi lihat di sini ada kontraflow dari kendaraan itu sepeda motor ya yang melawan arah gitu. Nah, itu kita bisa deteksi itu gitu ya. Nah, cuma kalau untuk ANPR karena ini kameranya tidak bisa menjangkau plat nomor gitu ya. Jadi kita menyarankan untuk satu merubah ketinggian dan angle view-nya seperti itu. Plus mengganti kameranya juga menggunakan kamera ANPR yang khusus traffic. Gitu. Nah, ini adalah cara kerjanya. Jadi saat di existing sudah ada CCTV, nah ini tinggal dikoneksikan ke Edge AI kita saja. Kemudian nanti akan diproses di datanya di situ. Proses data ini misalkan kayak
pengenalan plat nomor gitu, OCR menjadi teks gitu ya, metadata untuk atribut warna helm misalkan gitu atau warna vest gitu ya, sarung tangan atau apapun itu. Nah, itu diolahnya di sini. Kemudian ini akan dilempar ke dashboard di command center untuk ibaratnya apa ya, memanage manajemennya di sana gitu, konfigurasinya di sana, reportnya juga di sana di dashboard seperti itu. Jadi lebih memudahkan. Nah, ini adalah komparasi antara VBox AI dengan brand existing gitu ya, CCTV brand existing. Jadi kalau fitur face recognition gitu ya. Face recognition ini kan di beberapa kebutuhan user penting banget gitu ya. Kayak misalkan untuk absensi gitu ya. Di pabrik itu kalau menggunakan access control untuk absensi, begitu karyawannya datang secara bersamaan gitu menggunakan mobil jemputan, itu satu mobil jemputan isinya bisa 40 orang gitu. Terus kalau yang datang sekali datang itu ada 2 atau 3 mobil, berapa banyak orang yang harus mengantri karena satu orang absen itu bisa butuh waktu 1 detik atau lebih gitu ya, tergantung alatnya gitu. Nah, tapi kalau dengan CCTV itu orang tinggal melintas saja, melenggang gitu, langsung dikenali gitu. Nah, kalau menggunakan brand existing itu harus kameranya punya fitur face recognition, back end-nya juga harus punya fitur face recognition. Kalau tidak bisa. Seperti itu. Nah, ini berlaku juga untuk fitur-fitur kayak people counting, vehicle counting, contraflow gitu. Itu di brand-brand existing kayak saya sebut saja ya Pak ya, Hikvision, Dahua, atau UNV, itu harus menggunakan kamera yang similar, yang sama, harus sama-sama punya fitur tersebut. Baru kebutuhannya bisa terpenuhi. Sementara kalau menggunakan Filtik, CCTV-nya bisa apa saja. Yang penting di back end-nya menggunakan Filtik, seperti itu. Nah, kemudian ini terkait fitur ya, di CCTV brand tertentu, itu memang satu channel hanya satu fitur saja, gitu. Jadi kalau Bapak perhatikan di sisi kanan itu ya ada kebutuhan face recognition, ya hanya satu channel, hanya satu fitur, gitu. People counting kameranya sendiri, smoking detection kameranya sendiri. Sementara di VBox AI ini skenario yang kita buat adalah karena kebutuhan solusi ya, terkait apa namanya PPE misalkan. Jadi kita bisa integrasikan antara face recognition dengan zero people in area sama PPE-nya sendiri. Jadi kita bisa tahu nih, kayak misalkan si Eko masuk ke satu area produksi, dia PPE-nya sudah lengkap belum? Menggunakan helm atau tidak? Kacamatanya dipakai atau tidak? Begitu ada yang kurang, saya tidak boleh masuk. Rules-nya akan seperti itu. Akan kasih notif dia. Real time saat itu juga. Gitu. Atau di kebutuhan traffic, misalkan kayak yang tadi ya, vehicle counting, contraflow, sama vehicle classification gitu. Nah, ini satu channel itu bisa jalan 3 fitur sekaligus seperti ini. Gitu. Atau kayak di solusi gedung terkait apa green area, green building, yang dimana orang nggak boleh merokok sembarangan di area gedung mereka. Nah, ini kita bisa jalan bareng nih, smoking detection sama people counting sama face recognition, dan itu bisa langsung ketahuan orang yang merokoknya siapa, jumlahnya berapa orang, itu langsung terdeteksi seperti itu. Atau absensi juga di sekolah ataupun di pabrik, ini kita bisa jalankan sama nih, satu channel, itu bisa jalan attendant, fitur attendant, face recognition, sama people counting-nya. Seperti itu. Jadi, kelebihan kita dibandingkan CCTV brand tertentu, nah itu satu channel kita bisa jalan bersamaan, gitu ya. 3 fitur sekaligus, minimal 2. Tergantung kebutuhannya, seperti itu. Tapi kalau sampai 4, mungkin agak berat, gitu ya Pak Ari ya. Kita membatasin supaya performanya tetap baik, gitu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak? Tadi ANPR itu apa singkatannya? ANPR, Automatic Number Plate Recognition. Oh, tuh plat nomor ya? Plat nomor, Pak. Oke, mungkin tadi pertanyaan aja sih, kalau seandainya kan tadi sebenarnya bisa menggunakan existing CCTV. Iya. Kalau seandainya dia udah ada existing CCTV, berarti kan seharusnya kita bisa dapetin footage-nya ya. Bisa. Nah, kalau seandainya misalnya kita ingin menawarkan solusi ke klien yang memang dia belum pakai CCTV nih gitu. Nah, bagaimana kita mengenerate footage-nya itu gitu? Kalau jadi gini, sebenarnya kalau untuk footage menggunakan smartphone pun bisa. Jadi ini dia yang mau saya sharing juga, ini kemarin
kebutuhan di Sub Semarang, itu footage-nya cuma pakai kamera smartphone, Pak. Hmm. Pakai Iya, iya. smartphone, minta disematkan berapa banyak satu parking lot itu mobil yang parkir gitu ya di pinggir jalan. Nah itu kita bisa juga kita sematkan seperti itu, Pak. Nggak ada isu sih. Oke, jadi sebenarnya tetap si klien kalau misalnya pengen POC ya dia harus menyediakan footage-nya gitu ya. Iya. Ya kalau Nah, tidak ada ya kita hmm, create seperti yang tadi saya sampaikan itu, Pak, di awal. oke. Jadi oke, kita mau tidak mau ada effort untuk memprepare sendiri footage-nya gitu ya. Iya, iya. Iya, kayak misalnya gini, misalnya kan sebenarnya kalau kamera thermal kan bisa jadi mungkin kalian juga belum punya misalnya ya. Kalau pakai HP kan bisa, tapi kalau kamera thermal kan mungkin susah juga tuh kita Nggak ngegenerate bisa, Pak. footage Iya, gitu. betul. Nah, Nah, itu kita nah, berarti ya. iya. Jadi izin sharing, Pak. Kalau kamera thermal ini kan ada dua ya. Ada dua penggunaan. Dua tipe kamera thermal. Satu untuk measurement, satu untuk detection. Jadi measurement ini biasa dipakai untuk di mesin-mesin besar gitu ya. Mesin kapal, generator, pembangkit seperti itu. Tapi kalau untuk yang detection, kayak misalkan untuk di perbatasan gitu ya, perimeter. Nah, itu tuh pakai dia cukup membaca ada pergerakan, itu yang dibaca cuma panasnya aja, Pak. Titik panasnya saja. Tapi tidak membaca temperaturnya seperti itu. Nah, itu biasa dipakai sama tim SAR. Saya waktu di Vision Indonesia jual kamera thermal termahal itu ke tim SAR. Karena mereka pasang di speedboat sama di helikopter. Pesawat itu ini pengintai gitu ya. Jadi kalau ada orang kecelakaan gitu ya, ada situasi kecelakaan kapal tenggelam ataupun hilang di hutan, itu yang dibaca sebenarnya suhu panasnya, Pak. Mereka tidak akan mencari orang yang sudah meninggal gitu ya. Jadi mereka cari itu yang masih selamat, yang masih hidup, yang masih ada suhunya. Jadi itu yang dideteksi menggunakan kamera thermal gitu. Nah, tapi ini dia menggunakan AI ini kita memungkinkan bisa membaca ada api di situ atau asap yang sifatnya tidak membaca panas ya Pak ya, tapi kalau misalkan untuk preventif terjadi kebakaran itu kita bisa. Karena ternyata pengenalan titik api menggunakan CCTV itu lebih cepat dibandingkan menggunakan sensor api, sensor panas atau smoke detection. Ya, Bapak pasti pernah dengar ya, smoke detection itu kan berarti pemasangannya di ceiling. Harus asapnya membumbung tinggi, besar, baru si smoke detection itu bisa trigger. Sementara kalau CCTV, even titiknya masih kecil, saat dia terjadi perubahan pixel, itu bisa langsung terbaca. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya, Bapak? Itu kan tadi kalau kebakaran ya, karena dia Ya. ada objek yang bisa dilihatnya asap tadi ya, makanya Ya. jadi ada pixel gitu. Nah, Ya. kalau kayak tadi tuh kamera thermal yang dipakai untuk measurement, berarti memang dari kameranya menghasilkan perkiraan suhunya juga ya? Iya, Dia bisa ngebaca iya. suhu. Betul, Oke. betul. Itu dari kameranya. Nah, Oke. untuk hal yang seperti itu kalau dikoneksikan ke Viltix, artinya dari Viltix nanti akan mengolah nih, Pak. Oh, ini dari si kamera ini satu channel itu kita bisa regionnya kita bisa bagi-bagi nih gitu. Iya. Jadi kalau satu layar si kamera ini mengcover misalkan ada 2 atau 3 mesin yang menghasilkan panas, itu kita regionnya kita bisa setting. Mesin 1, mesin 2, mesin 3 panasnya berapa. Seperti itu. Oke. Nah, terus dari V-Box-nya sendiri kan tadi bisa ya dengan satu input satu kamera itu bisa 3 feature gitu ya. Berarti kan Iya, di V-Box-nya ini memang nanti untuk mendeploy modelnya tadi ya, model AI-nya tadi ya. iya, AI-nya betul, sendiri deploy di situ ya. betul. Jadi tidak perlu ada server lagi ya, langsung jalan di lokal V-Box-nya itu. Iya, itu kita sebutnya kalau yang di ujung seperti itu edge, Pak. Jadi tadi juga Pak Ari kan Edge. sudah memperkenalkan kan ada beberapa varian kita. Ada Vision Edge Smart, Vision Edge Pro, Vision Edge City, Vision Edge Ultra. Nah, itu terkait jumlah channel sebenarnya. Jadi kalau Bapak perhatikan di sini, even 4 channel sebenarnya balik lagi ke kebutuhannya gitu ya. Fiturnya apa nih yang dibutuhkan? Dan ini kita open. Tapi karena 4 channel pasti ada batasannya ya Pak ya. Dalam artian 4 channel mau solusi apa nih? Solusi gedung misalkan. Saya mau lihat people counting, terus ada pengenalan wajah, sama misalkan smoking detection misalkan. Nah, itu sebenarnya bisa jalan bersamaan, tapi kan penempatan kameranya pasti nggak akan sama gitu ya. Mengikuti
skenario di lapangan gitu. Tapi intinya dari kita ini kita open seperti itu. Nah, tinggal nanti penggunaannya akan seperti apa. Atau request dari user based on penyematan AI di sini adalah berdasarkan kebutuhan usernya gitu. Jadi misalkan dimension saya butuh ANPR 3 channel gitu ya. Yang satu channel untuk pendeteksian traffic misalkan. Nah, itu bisa juga seperti itu. Oke. Nah, jadi kita fleksibel Pak untuk kebutuhan Oke. seperti ini. Gitu. Ini pernah digali lagi nggak ya sebenarnya dengan solusi CCTV ini bisa nggak sih untuk indoor positioning system? Misalnya dari 3 kamera gitu bisa mendeteksi posisi orang nih misalnya ada di mana dalam satu ruangan besar gitu Bisa atau Pak. objek gitu. Bisa ya? Bisa. Pernah Itu maksudnya ke POC. face recognition Pak. Jadi Tapi ini nanti lokasi titik di dalam suatu. Jadi misalnya kalau GPS kan dia pakainya peta bumi gitu ya. Nah, kalau ya, indoor itu misalnya ada denah suatu komplek industri atau ya, misalnya hotel atau ya, apartemen gitu kan. ya. Nah, itu bisa Bisa. deteksi misalnya dia ada di ruangan mana ama Ya, misalnya terakhir berapa di mana gitu meter kan Pak? gitu. Iya gitu. Bisa. Jadi kayak misalkan di mall nih. Di Hmm. mall, skenario di mall, saya berkunjung ke mall itu, selagi di mall itu di setiap sisi titik-titik kameranya itu disematkan fitur face recognition atau face capture ya. Jadi Iya. si polisi nih misalkan mau cari wajah Iya. saya, dia punya Iya. wajah saya, di searching aja Iya. di situ, dimasukin. Iya. Atau misalnya gini, oke itu tadi kan use case-nya polisi sedang mencari seseorang gitu ya. Kalau Iya. seandainya misalnya di komplek industri nih, misalnya atau di apartemen nih buat building management ya, buat Iya. apa namanya? Itu misalnya ingin mencari teknisi nih, teknisi itu dia lagi ada di mana sih gitu. Kadang Heeh. teknisi kan terbatas gitu kan. Iya. Berarti bisa harus ya. Bisa juga, bisa. Tinggal di input aja. Jadi kan gini Pak, syaratnya terjadi face recognition adalah satu, wajahnya itu kita registrasikan dulu. Jadi ada database di situ, gitu ya. Tapi even tidak ada database, kalau kita mencari orang dari luar nih, kalau mall kan nggak mungkin ada database ya Pak ya. Paling yang disematkan database itu kalau mall adalah kalau ada kerjasama dengan kepolisian, yang akan diinput adalah si blacklist-nya. Misalkan teroris misalkan atau copet misalkan. Nah itu. Tapi kalau orang luar kan nggak mungkin ada database-nya. Jadi paling yang dikirim ke Viltix atau ke Vbox AI adalah fotonya si orang yang mau dicari itu. Untuk memastikan orang ini ada nggak di mall tersebut. Atau kalau tenaga teknisi, si Mas A ini itu ada di mana sih terakhir gitu. Jadi yang tercapture di titik CCTV terakhir itu menentukan lokasinya si target seperti itu. Nah, terus kan misalnya ya kita udah deploy nih, udah production ya. Ketika ada penambahan phase baru nih, misalnya ada penambahan teknisi baru nih, ini kita bicara internal ya, gitu kan? Berarti kan dia punya database pegawai, database engineer, database teknisi, bisa diregister phase-nya. Tapi setelah production itu ada teknisi baru nih. Nah itu kan sudah tidak ada peran, maksudnya untuk training pengenalan wajah itu kan udah bisa runtime kan? Iya. Nggak perlu di training manual lagi kan? Enggak. Iya. Jadi gini Pak, face recognition ini sebenarnya yang dibaca apa sih gitu ya Pak ya? Sebenarnya kalau face recognition ini yang dibaca adalah struktur tulang wajahnya Pak. Jadi sebenarnya even manusia kembar, orang kembar, itu titik antara mata ke mata sudutnya itu tidak akan sama Pak. Atau tulang pipinya, antara tulang pipi ke tulang pipi itu tidak akan sama gitu. Atau dari atas bibir ke hidung itu tidak akan sama Pak. Nah ini saya pernah waktu di Hikvision Indonesia ya Pak ya, saya pernah ngetes itu pas saya training, ternyata ada partner kita kembar. Nah jadi begitu sudah diregistrasikan antara si Mas A sama Mas B ini namanya, itu tidak akan tertukar Pak, even kembar tidak akan tertukar. Gitu. Nah itu kelebihannya si face recognition itu seperti itu. Jadi nanti setelah sudah di input, ya sudah, kita tidak perlu training lagi. Memang sudah face recognition ini memang sudah siap jalan seperti itu. Berbeda sama ANPR kalau misalkan di negara tertentu ya. Kalau kayak dulu saya ingat banget waktu di Hikvision Indonesia itu kita butuh sampai 30.000 plat nomor, fotonya plat nomor itu untuk dikirim ke sana. Begitu sudah jalan, ya sudah, tidak perlu training lagi gitu. Jadi saya bisa sampaikan gini Pak, yang perlu training adalah
kebutuhan-kebutuhan khusus yang sifatnya customize seperti itu. Kalau face recognition harusnya sih sudah bisa berjalan, tidak ada isu. Atau apa tadi kayak vehicle counting atau apa itu sudah smooth banget lah deploy-nya gitu Pak. Oke, Bagaimana ini Pak? ya ada pertanyaan lain lagi nih. Oke, itu tadi udah jelas Wah. face recognition. Pernah nggak ada POC Mm-mm. terkait dengan mendeteksi aktivitas nasabah yang mencurigakan di ATM misalnya? Jadi ini Ya, untuk pernah. perbankan nih. Nah, pernah nggak ada POC-nya? Kalau POC belum, tapi kalau informasi seperti itu terkait misalkan orang yang suka mondar-mandir, loitering ya, kita sebutnya Iya. loitering, itu Ah, kita bisa iya. deteksi. Nggak ada isu Pak. Atau misalnya kayak kadang kan misalnya kalau dia punya niat sesuatu kan misalnya dari posisi badan misalnya dia membungkuk gitu kan terus Mm-mm. ngintip-ngintip gitu kan itu kan sebenarnya Mm-mm. nggak wajar kan biasanya kalau narik uang Oh iya, sampai kalau itu belum. belum ya. Iya. Nah, misalnya gini, kita kan ada apa namanya klien dari perbankan juga gitu kan. Kalau memang nanti mungkin besok kita bisa lebih spesifik ya mungkin nggak sih gitu Mm-mm. kita Mm-mm. bisa generate karena ini kan saya nggak tahu nih footage-nya bisa karena tergantung nih kalau memang kita misalnya bisa minta dari klien itu footage-nya gitu kan. Mm-mm. Harusnya sih bisa kan kalau ada footage-nya ya Ya, gitu. paling gini Pak, ini saya Hmm. udah baca sih skenario-nya Hmm. akan seperti apa. Jadi kalau misalkan di satu ruang ATM, orang mengawasi orang yang di dalamnya gitu kan maksudnya ya Pak ya. Iya, iya. Jadi kayak misalkan dia mendekatkan dirinya ke kaca, melihat orang yang di dalam, itu bisa kasih notif, itu bisa Pak. Jadi Hmm. behavior seperti itu dijadikan footage, jadikan indikator, itu bisa. Iya. Atau tadi, jadi kayak misalnya orang mau, biasanya kan kalau orang misalnya mau mencuri di ATM itu kan misalnya masukin apa namanya, Mm-mm. apa namanya kayak tusuk misalnya di ATM-nya itu loh, di lubang Mm-mm. ATM-nya itu. Nah kan Iya, iya. aktivitas gitu kan dengan kamera harusnya bisa terdeteksi gitu kan. Kalau itu terjangkau sama si kamera, misalkan dia Hmm. bawa alat gitu ya Pak ya, Iya, iya. alatnya misalkan obeng gitu. Si Buat obengnya itu ngeganjel gitu, baca. dia kan misalnya ngeganjel Nah, kartu ATM-nya tuh di lubangnya itu gitu kan. oh, kalau misal saya nggak bisa jawab pasti ya, tapi kalau intinya gini Pak, selagi footage-nya bisa tercapture, itu bisa kita buat analisanya atau bisa kita siapkan footage-nya gitu ya. Artinya syaratnya apa nih untuk bikin indikator yang dibutuhkan seperti itu. Jadi harus install kamera di atas ini nih untuk menghindari apa fraud gitu ya. Atau perlakuan seperti ini gitu yang tadi Bapak mention itu ya itu bisa. Jadi ada syaratnya kan, ada rules-nya gitu. Itu bisa. Tapi kalau tidak tercapture nggak akan bisa, Pak. Gitu. Bolehlah besok kalau seandainya nanti jadi kesini kita ngobrol lebih dalam tuh karena ada juga nih Siap. kita klien perbankan juga nih. Siap, Pak. Siap. Dan yang saya tahu memang sempat ada jadi bank swasta gitu kan. Nah kebetulan kalau di kami ini justru aksesnya ke apa namanya Perbanas ya gitu bank-bank Oke, nasional ya. Nah siap. kalau yang itu sempat ada juga tuh yang menawarkan solusi seperti ini juga dia pakai VBox juga. Tapi dia pakai VBox-nya tuh Linux. Nah, saya nggak tahu nih kalau yang Viltek ini OS-nya apa nih untuk VBox-nya nih gitu kan. Nah, monggo Pak Ari, dijawab Ari. Pakainya Kalau apa Pak itu Ari? Linux Pak, betul Pak, Linux base Pak. Linux ya, iya Bisa Linux yang based kan. enterprise, bisa juga Iya. yang Ya itu, common Pak. ya, ya itu tadi saya cerita. Jadi sempat ada juga yang ikut POC dia ke apa namanya, ke apa namanya ke bank gitu ya. Nah, kamera yang digunakan itu dia nempelnya dengan ATM. Iya, Jadi kameranya kan ada yang CCTV di luar. Kalau iya, itu kan bisa pakai Vbox-nya. Nah, iya. kemudian dia juga bisa menampilkan Orang yang capture ngambil. dari ATM ya, dari yang ngambil tuh. Iya. Ya, maksudnya Sebenarnya kalau kita ini aja dikasih sih, maksudnya kalau kita bisa mengembangkan solusi yang kira-kira seperti itu dan target pasarnya itu adalah perbankan gitu, itu mungkin suatu hal yang menarik juga lah gitu kan buat bisa Pak, diskusi. bisa. Ya. Itu bisa kita konsepkan. Jadi sebenarnya semua project itu mulainya kan dari konsep ya Pak ya, gitu. Iya. Konsep yang kita aplikasikan gitu. Iya. Monggo kalau ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu ngobrol aja Pak, kita discuss, nanti apa yang bisa kita olah kita coba kita tes seperti itu Pak. Iya. Iya. Ya itu sih mungkin nanti lebih banyaknya ke situ sih, ke kira-kira use case yang cocok di klien yang kami punya gitu kan. Nah, nanti kan di situ mungkin peran Mas Ari, peran Mas Eko
bisa membantu untuk apa namanya mengarsitekin solusinya seperti apa gitu kan. Siap. Dan juga kalau ada kebutuhan POC gitu kan, seperti itu. Iya, betul. Hmm. Hmm. Oke, izin lanjut ya Pak ya. Iya, iya, Jadi silakan. ini kalau membandingkannya dengan yang ini ya, di mana Filtik ya, di sini VBox AI-nya kita sebut VBox AI. Ini kita open channelnya Pak. Nah, di sini brand existing yang ada di Indonesia ini biasanya ada batasan gitu ya. Untuk kamera 4 channel, 8 channel ini sudah bisa dipastikan mereka tidak akan ada fitur itu. Gitu. Kenapa? Karena ini sisi retail. Nah, mulainya mungkin di 16 channel sampai 32 channel. Tapi biasanya jumlah channel yang bisa mengcover itu dibatasi. Kayak face recognition misalkan, itu paling dikasih 1 channel untuk yang 16 channel. Yang 32 gimana? Cuma 4 channel. Sisanya kayak fitur-fitur people counting, INPR, smoking detection, ini tidak akan bisa jalan di NVR tertentu ya, karena memang kameranya khusus seperti itu. Mungkin ada fiturnya di NVR tapi kameranya tidak memenuhi syarat, itu tidak akan berjalan seperti itu. Makanya nilai lebihnya kita itu adalah kita tidak memerlukan front end dan back end yang harus punya fitur yang sama gitu. Nah ini yang tadi sudah ditampilkan juga sama Pak Ari ya. Ini terkait apa? Dapur gizi nasional gitu ya. Kita bisa mendeteksi apron, terus hairnet, maskernya, sarung tangan gitu ya. Dan ini sifatnya di beberapa kalau memang tidak pernah ada itu kita customize. Nah, sorry. Nah, ini kalau yang di sisi kanan ini yang tadi saya bilang Pak, yang apa? Tako. Nah, ini kebutuhannya mengcapture penggunaan helm di project tersebut gitu. Nah, selanjutnya ini yang apa namanya? Traffic ya, Pak ya. Jadi kawasan industri ini juga cukup bisa jadi project reference juga, termasuk juga untuk Dishub. Dishub kita cukup lumayan oke, pengenalan kita nih terkait traffic ya sama parking, kita smooth banget gitu ya mendeploy projectnya. Jadi jika ada kebutuhan-kebutuhan tersebut terkait dengan pihak government atau Dishub pemerintahan gitu ya atau BUMN, monggo Pak diskusikan saja dengan kita gitu. Ah, Nah, ini ini satu pertanyaan menarik lagi. ya. Sebentar ya, sorry. Jadi selama ini kan dari obrolan dengan Mas Ari gitu kan, Filtik ini kan lebih kepada computer vision. Tapi kan sebenarnya dengan misalnya dengan prediktif ya, itu kan sebenarnya algoritmanya sama-sama machine learning gitu ya, sama-sama Iya, algoritma AI kan. Nah iya. ini sebenarnya bisa dikombinasi kan. Misalnya dari CCTV awalnya kita cuma mendeteksi gitu kan. Nah selanjutnya data-data historisnya itu bisa kita analisa lagi untuk prediksi misalnya kombinasi gitu ya antara deteksi dan prediksi Ya, bisa juga kan saudara kan bisa Pak, ada bisa. kapasitasnya di Nah, situ itu kan Pak. kita. Hmm. Iya, kalau prediksi kan artinya indikasi kan Pak, indikator kan. Hmm. Nah, Hmm. itu Dan jadi datanya udah histori kan saudara. ya, Hmm. jadi sebenarnya kayak yang di apa Jogja, Polda Jogja itu sebenarnya kan lebih ke indikator Pak. Jadi Hmm. syaratnya misalkan kayak apa kelitih itu adalah saat ada satu motor dipepet satu motor atau lebih dengan jenis motornya juga disampaikan juga misalkan Vario atau Mio, nah itu tuh disebutkan Pak. Terus ada syarat khususnya lagi adalah mengeluarkan senjata sajam gitu ya, mau pisau atau golok ataupun celurit. Nah itu udah masuk ke indikator kelitih seperti itu. Jadi kita harus siapkan dulu nih rules-nya untuk menjadi apa tadi indikatornya itu gitu Pak. Hmm. Mm-mm. Oke, kalau yang di Polda Jogja ini Mm-mm. ada deteksi khusus nggak sih? Kayak tadi kan klitik, terus apa Ya. lagi gitu? Karena ini ngarahnya ke safe city ya Pak ya, itu cuma Hmm. kelitih, tawuran, sama catcalling dari Begal. ojol. Oh, begal juga tadi ya? Iya, begal begal sih ya di sono nggak ada sih begal, adanya kelitih itu Pak. Begal Oh itu iya, cuma iya. bahasa di Indonesia apa di Jakarta aja sorry. Iya, iya, oke, oke. Iya, Jadi berarti eh, berarti use case itu memang sudah didefinisikan di awal ya. Berarti yang iya, dideteksi iya, tadi kelitih gitu kan, iya, catcalling gitu ya. iya. Nah itu ngobrolnya sama mereka juga setahun lebih gitu ya sebelum Oke.
jalan dengan software developer dari Bandung, cuma karena apa ya, mereka agak mempermasalahkan perihal DP gitu kan. Jadi saya bingung, jadi kayak ngobrol mana dulu nih telur sama ayam gitu kan Pak. Masa di project pemerintah gitu minta DP kan susah gitu kan. Iya. Karena Itu mereka itu mereka berarti kan real time ya, berarti menggunakan existing CCTV ya, atau termasuk iya, pengadaan CCTV-nya juga? enggak menggunakan Existing. existing CCTV Pak. Iya. Oke, iya, iya. Nah itu. Nah ini topologi kalau yang lokal ya Pak ya. Ini seperti ini. Jadi tinggal koneksikan CCTV ke edge kita, terus arahkan ke server untuk dashboardnya seperti itu. Atau yang multi-site. Multi-site kita juga nggak ada isu dengan itu. Kita bisa tinggal kirim streamnya dari masing-masing lokasi gitu ya. Kemudian nanti akan ditampilkan di dashboardnya seperti itu. Ya mungkin dari saya itu saja Bapak-bapak sekalian. Monggo jika ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin nanti setelah ini dari Usadi, dari Pak Hendy dibuatkan grup kali ya Pak ya, biar lebih nyaman ngobrolnya, bertukar pikirannya juga boleh dengan tim Usadi, dengan saya, atau mau dilibatkan Pak Ari juga boleh di situ. Monggo. Terima kasih waktunya. Oke, ini tadi Wilma dia kayak karena tadi dia joinnya dari apa namanya Sensi ya, dari Senayan City, mallnya tutup, jadi dia tadi duluan. Kemudian ini Pak Yadi baru join ya Pak. Iya. Mungkin kalau Pak Yadi belum, nggak tahu di Pak Yadi ada yang mau ditanyakan, tapi mungkin Pak Yadi nanti bisa nonton recordingnya juga ya gitu kan. Tapi yang jelas nih nanti Mas Eko kan besok akan hadir ya. Jadi kalau Pak Yadi nanti Insya Allah, Pak. mau lanjut diskusi gitu kan, boleh Pak Yadi besok antara jam 2 sampai jam 4 gitu kan. Iya, di sini. siap. Nah. Oke, sorry baru gabung habis ini banyak yang aman Pak Yadi. Iya. Tapi obrolan tentang solusi ini memang tadi seperti yang dari Mas Ari udah ceritain ya. Kalau saya sendiri sebenarnya dari Desember itu awalnya monitor status LinkedIn Mas Ari nih gitu kan. Terus baru di Januari atau Februari itu akhirnya baru kontak, kemudian ngundang Mas Ari ke kantor. Bahkan Pak Rifki udah sempat ketemu Mas Ari juga ya deket rumahnya Mas Ari itu daerah Bekasi itu katanya. Iya, daerah mana ya Mas Ari itu? Ada kafe katanya gitu. Ya, saya di stalking sama Pak Hendy. Di stalking. Kalau Pak Ari emang ini Pak, marketingnya jago dia Pak. Di LinkedIn gila-gila. Aktif ya, dia aktif loh. Iya. Kalau saya masih apa ya, militan di partner dulu saya. Iya. Jadi memang kalau usaha ini salesnya nyebar Mas Eko. Jadi kalau nanti besok ke kantor ya, jadi jangan kaget kalau seandainya nanti sepi, karena memang sales kita ada yang di Jogja gitu, ada yang di Sumatera Barat, karena kan kebanyakan kliennya Pemda, ada yang di Maluku Utara gitu kan. Terus ada yang tadi Wilma itu lepas lah gitu kan. Jadi kan kita memang ada yang karyawan tetap, ada juga yang memang berdasarkan inilah sales base gitu kan. Seperti itu gitu ya. Nah mungkin secara detail sih ya khususnya saya tunggu insya Allah nanti Pak Rifki juga, mungkin nanti Pak Yadi juga, Mas Eko besok ya. Kalau Mas Ari kayaknya sih sibuk ngantor dulu Mas Ari ya. Nggak mau Mas Ari ya, sama Mas Eko dulu ya. Ya lanjut Pak, lanjut silakan. Ya oke. Tapi nanti poin-poinnya ya kita sebenarnya melanjutkan sih apa yang udah pernah ada apa namanya, ibaratnya ada gentleman agreement ya, belum ada hitam di atas putih dengan Mas Ari, tapi mungkin nanti akan kita sampaikan juga nih melalui Mas Eko besok. Iya boleh Pak, boleh aman. Siap. Oke, kayaknya cukup ya Pak Yadi. Mungkin ada pertanyaan atau mau besok aja lanjut dengan Mas Eko nih? Nanti aja saya minta Vian ininya recordingnya ya. Recordingnya ya, oke. Ya, oke. Besok bisa. Sementara itu kayaknya Mas Ari, Mas Eko, terima kasih udah meluangkan waktu dengan keterbatasan semua keterbatasan yang ada ya. Mohon maaf ya Pak ya, tadi saya sempat jaringannya buruk. Iya. Oke ya, kita bisa close ya. Siap. Thank you semuanya. Mas Ari, Pak Yadi, Mas Eko. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak. Selamat istirahat. Ya.